Hola Madridista, siap dapat kabar panas dari Bernabeu? Inilah Blanco Corner. Semua berita terbaru dari Real Madrid kami rangkum khusus untuk kamu. Hala Madrid. Setelah 3 laga tanpa kemenangan dan tekanan yang meningkat, Real Madrid sempat diguncang rumor ketidakpuasan ruang ganti terhadap Xabi Alonso. Spekulasi mengenai masa depan sang pelatih mulai bermunculan, terutama setelah muncul laporan tentang pemain yang tidak lagi sejalan dengan keputusan-keputusannya. Namun kemenangan dramatis 4-3 atas Olympiakos di Athena menjadi titik balik yang meredakan situasi sekaligus membuka jalan bagi konsolidasi internal. Menurut laporan Mundo Deportivo, skuad Madrid justru menunjukkan sikap kompak dan memberikan dukungan terbuka kepada Alonso. Beberapa pemain kunci seperti Kylian Mbappe, Eduardo Camavinga, dan Aurelien Tchouameni menyampaikan pesan persatuan di hadapan media. Mbappe menegaskan bahwa tim harus saling melindungi, mulai dari para pemain hingga staf pelatih, karena semua menghadapi tekanan yang sama. Kemenangan di Yunani juga berperan besar dalam memperbaiki hubungan Alonso dengan 2 pemain penting yang sempat menimbulkan ketegangan, Federico Valverde dan Vinicius Junior. Valverde, yang merupakan wakil kapten, mengunggah pesan kuat di media sosial mengenai solidaritas tim. Ia menekankan bahwa memiliki bintang seperti Vini dan Mbappe adalah keberuntungan, tetapi memiliki skuad yang berkomitmen adalah sebuah kehormatan. Sementara itu, Vinicius tidak berbicara kepada media, tetapi menunjukkan isyarat rekonsiliasi melalui pelukan panjang dengan Alonso setelah laga. Momen tersebut dianggap sebagai simbol mencairnya hubungan yang sempat memanas dalam beberapa pekan terakhir. Alonso sendiri juga tampaknya mengambil langkah positif dengan lebih mendekatkan diri kepada pemain Brasil itu, menyadari bahwa perannya krusial dalam upaya meraih gelar musim ini. Setelah masa penuh keributan internal, Real Madrid kini tampak memasuki fase baru yang lebih stabil. Para pemain dan pelatih sepakat menutup polemik dan kembali fokus pada tujuan utama, mempertahankan kepemimpinan dan membangun momentum untuk sisa musim. Dengan dukungan ruang ganti yang kembali solid, Alonso kini memiliki pondasi kuat untuk membawa Los Blancos ke arah yang lebih baik. Dalam perkembangan penting terkait rencana transfer Real Madrid, David Ornstein dari The Athletic melaporkan bahwa Los Blancos secara resmi memutuskan untuk tidak lagi mengejar bek Liverpool, Ibrahima Konate. Pemain internasional Prancis itu sebelumnya masuk dalam daftar pendek kandidat bek tengah baru yang dipertimbangkan Madrid untuk memperkuat lini belakang pada bursa transfer musim panas mendatang, terutama karena situasi kontraknya di Liverpool yang akan berakhir akhir musim dan membuatnya tersedia secara gratis. Walau sempat menjadi opsi menarik, kubu Real Madrid telah memberitahu Liverpool bahwa mereka tidak tertarik melanjutkan pembicaraan terkait Konate. Fabrizio Romano kemudian mengonfirmasi kabar tersebut, menyatakan bahwa keputusan Madrid bersifat tegas dan telah disampaikan langsung kepada pihak klub Inggris itu. Dalam laporan tersebut dijelaskan bahwa beberapa keraguan muncul atas performa Konate sepanjang musim ini, sehingga manajemen Madrid memilih menghentikan operasi perekrutannya sepenuhnya. Dengan Konate kini dicoret, Real Madrid mulai mengalihkan fokus ke target lain. Nama paling kuat adalah Dayot Upamecano, rekan senegara Konate, yang juga menghadapi situasi kontrak rumit di Bayern Munich dan bisa tersedia pada 2026. Selain Upamecano, 2 bek lain yang masuk radar Los Blancos ialah Marc Guehi dari Crystal Palace serta Nico Schlotterbeck dari Borussia Dortmund. Keduanya dipandang sebagai kandidat yang bisa menawarkan stabilitas jangka panjang. Sementara itu, terkait masa depan Konate di Liverpool, klub Merseyside masih berupaya merumuskan kesepakatan baru bersama sang pemain. Namun, dengan hilangnya opsi bergabung ke Real Madrid, yang sebelumnya dianggap sebagai salah satu tujuan paling realistis, situasi negosiasi kini memasuki fase baru. Kylian Mbappe kembali menjadi pusat perhatian setelah tampil sensasional dalam kemenangan dramatis 4-3 Real Madrid atas Olympiakos di Athena. Pada laga matchday 5 Liga Champions 2025-26 tersebut, sang bintang Prancis mencetak 4 gol sekaligus, sebuah performa yang bukan hanya menyelamatkan Madrid tetapi juga mengukir sejarah baru dalam karirnya. Madrid kini naik ke peringkat kelima klasemen, dan meskipun Vinicius Junior serta Arda Güler memberikan dukungan penting, sorotan malam itu tak terbantahkan menjadi milik Mbappe. 4 gol beruntun ini mengakhiri puasa golnya dalam 3 pertandingan sebelumnya dan langsung mengantarkannya meraih gelar pemain terbaik Liga Champions pekan ini. Dengan prestasi tersebut, Mbappe bergabung dengan jajaran legenda Real Madrid,
Cristiano Ronaldo, Ferenc Puskás, dan Alfredo Di Stefano, yang pernah mencetak 4 gol atau lebih dalam satu pertandingan kompetisi Eropa. Penghargaan ini juga menegaskan dominasinya musim ini, di mana ia kini menjadi top skor Liga Champions dengan 9 gol. Secara keseluruhan, Mbappe telah mencatat 22 gol musim ini, sekaligus memimpin daftar pencetak gol La Liga. Performa luar biasanya tersebut semakin memperkuat statusnya sebagai motor utama lini serang Los Blancos dan salah satu pemain paling menentukan dalam sepak bola Eropa saat ini. Dalam laporan terbaru dari Defensa Central, Inter Milan rupanya mulai mengarahkan perhatian mereka kepada Andriy Lunin. Seorang pencari bakat Nerazzurri hadir langsung di Athena untuk menyaksikan penampilan kiper Real Madrid itu saat menghadapi Olympiakos. Keputusan ini bukan kebetulan, melainkan bagian dari rencana Inter menemukan penjaga gawang baru untuk musim depan, mengingat kondisi kiper utama mereka saat ini. Yann Sommer, yang kini berusia 37 tahun, telah menuai banyak kritik karena performanya musim ini. Inter sejatinya menargetkan Mike Maignan dari AC Milan sebagai pilihan utama, apalagi ia berpotensi tersedia secara gratis. Namun, tuntutan gaji Maignan terbilang sangat tinggi dan minat kuat dari klub Liga Inggris seperti Chelsea membuat negosiasi semakin rumit. Situasi tersebut memaksa Inter mencari alternatif yang lebih realistis. Nama Lunin pun muncul sebagai kandidat ideal. Lunin sendiri berada di situasi sulit di Real Madrid. Meski dianggap kiper berkualitas tinggi, ia jarang menjadi pilihan utama karena keberadaan Thibaut Courtois. Inter menilai pemain Ukraina itu memiliki profil yang tepat untuk Serie A dan dapat berkembang pesat bila diberi kepercayaan sebagai kiper inti. Karena itu, Inter tidak ingin membuang peluang mengamatinya secara langsung, terlebih mereka tahu Lunin pasti menjadi starter pada laga di Yunani. Menurut laporan tersebut, Inter Milan siap mengajukan tawaran resmi pada musim panas 2026, dengan perkiraan nilai transfer berada di kisaran 10-12 juta euro. Selain itu, mereka berencana menjamin Lunin posisi sebagai penjaga gawang utama, sesuatu yang sulit ia dapatkan di Madrid. Kini keputusan berada di tangan Lunin dan Real Madrid, bertahan dan terus bersaing di Bernabeu, atau membuka lembaran baru sebagai kiper nomor 1 di Italia. Jude Bellingham kini kembali dalam kondisi fit penuh dan siap memperkuat Real Madrid saat mereka menghadapi Girona akhir pekan ini. Absennya sebagai starter di laga Liga Champions kontra Olympiakos bukan karena alasan taktis, melainkan kehati-hatian akibat kelebihan beban yang dirasakan sang gelandang. Xabi Alonso memilih menahan Bellingham sejak awal untuk mengelola menit bermainnya. Sang pemain tetap diturunkan sebagai pengganti meskipun belum mampu memberikan kontribusi selama hampir 30 menit. Menurut jurnalis Sergio Quirante, evaluasi tim medis dan staf pelatih menunjukkan pemulihan sempurna, sehingga Bellingham tersedia untuk starting 11 di Estadi Montilivi. Dalam beberapa pekan terakhir ia menunjukkan performa apik, termasuk gol dan assist penting saat Madrid bermain imbang 3-3 lawan Elche, sehingga kehadirannya jadi nilai tambah dalam urusan kreatif dan pengambilan keputusan di area penyerangan. Namun, kebugaran jangka panjang tetap menjadi perhatian. Staf pelatih diyakinkan akan perlunya rotasi cerdas mengingat jadwal padat. Alonso nanti harus menentukan siapa yang akan bergeser atau duduk. Opsi-opsi yang dipakai melawan Olympiakos, Federico Valverde, Eduardo Camavinga, Arda Güler, dan Aurelien Tchouaméni, memberikan fleksibilitas tetapi juga dilema pengorbanan satu nama demi keseimbangan tim. Secara taktis, kehadiran Bellingham memungkinkan Madrid memainkan ritme lebih dinamis, baik dengan pergerakan ke kotak penalti maupun menjadi pengumbung antar lini. Girona yang agresif di Montilivi diprediksi akan menuntut intensitas tinggi, sehingga kombinasi antara kapasitas fisik Bellingham dan kecerdasan taktikalnya diharapkan menjadi pembeda. Pada akhirnya, pemulihan sang gelandang adalah kabar lega bagi Alonso, namun manajemen menit bermain tetap menjadi kunci agar pengaruh Bellingham tetap maksimal sepanjang musim. Terima kasih sudah nonton Blanco Corner. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe supaya kamu gak ketinggalan semua kabar terbaru Real Madrid. Hala Madrid!